Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kisah yang penuh hikmah ini, mari kita bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW, agar kita diberikan panjang umur yang barokah. Jangan lupa subscribe dan berkomentar di bawah, karena subscribe dan komentar Anda sangat berarti bagi kami. Mari kita mulai kisahnya. Angin berembus kencang di tepian Sungai Nil. Ombak Sungai Nil bergulung di bawah langit kelam, seakan menyambut kelahiran seorang bayi yang kelak akan mengguncang dunia. Di sebuah rumah sederhana di Kairo, Mesir, tangisan seorang bayi lelaki menggema. Dialah Syarif Hidayatullah, anak dari seorang ulama besar, Abdullah Umdatuddin. Namun, bayi ini bukan sekadar anak ulama biasa. Darah Rasulullah SAW mengalir dalam nadinya. Nasabnya berderet lurus hingga ke baginda Nabi, sebuah garis keturunan yang membuat takdirnya begitu istimewa. Tetapi dunia tidak akan memberinya jalan yang mudah. Sejak lahir, beban berat telah menantinya, sebuah misi besar yang hanya bisa dijalani oleh mereka yang terpilih. Darah bangsawan mengalir di tubuhnya. Ibunya, Nyai Rara Santang, bukan wanita biasa. Ia adalah putri dari Sri Baduga Maharaja, Raja Pajajaran yang masyhur di tanah Pasundan. Nyai Rara Santang meninggalkan kemewahan istana untuk mencari kebenaran, dan dalam pencariannya, ia bertemu dengan Abdullah Umdatuddin, seorang ulama dari Timur Tengah. Dari pernikahan mereka, lahirlah seorang anak yang akan membawa Islam ke tanah leluhur ibunya. Syarif Hidayatullah tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan ilmu dan keteguhan iman. Sejak kecil, ia telah mengenal Al-Quran, hadits, serta ilmu strategi kepemimpinan. Namun, dalam dirinya ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kecerdasan. Ada nyala api yang menuntunnya ke satu tujuan, Tanah Jawa. Usia 22 tahun, kapal layar berlabuh di Cirebon. Angin laut membawa aroma asin yang menusuk. Langit tampak mendung seakan memberi pertanda. Dari kejauhan, daratan mulai terlihat, tanah yang selama ini hanya diceritakan oleh ibunya. Syarif Hidayatullah berdiri di buritan kapal, matanya tajam menatap garis pantai yang semakin dekat. Ia tak sendiri. Di belakangnya, sekelompok pengikut setianya bersiap menapaki perjalanan yang akan mengubah sejarah. Tak ada keraguan dalam hati mereka. Saat kaki Syarif Hidayatullah menginjak pasir Cirebon untuk pertama kalinya, ia merasakan getaran yang aneh, seolah-olah bumi menyambutnya, seakan ia memang ditakdirkan untuk ada di sini. Di Keraton Pakungwati, Pangeran Cakrabuana menatapnya dengan penuh harap. Sang paman, yang selama ini menjaga Cirebon, melihat keponakannya bukan sekadar seorang pemuda biasa. "Engkaulah pewaris sejati tanah ini," katanya dengan suara penuh kebanggaan. Syarif Hidayatullah tahu bahwa beban besar kini ada di pundaknya. Dakwah bukan sekadar tentang menyebarkan ajaran Islam, tetapi juga menghadapi kekuatan-kekuatan besar yang tidak ingin perubahan terjadi. Ia memahami bahwa tantangan ini bukan hanya tentang keyakinan, tetapi juga tentang strategi, diplomasi, dan terkadang, perang. Cirebon menjadi pusat kekuatan Islam. Para wali dari seluruh penjuru Jawa melihatnya sebagai pemimpin yang pantas. Pada tahun 1479, ia dinobatkan sebagai Sultan Cirebon dengan gelar Maulana Jati. Namun, gelar itu bukan sekadar penghormatan, ia adalah tanda dimulainya babak baru dalam sejarah Islam di Nusantara. Kabar tentangnya menyebar cepat, dari pesisir utara hingga ke pedalaman tanah Jawa. Tetapi seperti api yang menyala terang di tengah kegelapan, musuh-musuhnya mulai bermunculan. Pajajaran, kerajaan besar yang masih teguh dalam kepercayaannya, merasa terancam. Mata-mata mereka mulai mengawasi gerak-gerik Syarif Hidayatullah. Perjalanan dakwahnya baru saja dimulai, dan bayangan peperangan telah mengintai dari kejauhan. Namun, langit Jawa tak selalu cerah. Di balik tembok-tembok istana Pajajaran, para penasihat kerajaan mulai resah. Mereka melihat bagaimana Islam tumbuh di Cirebon, bagaimana rakyat mulai tertarik dengan ajaran Syarif Hidayatullah. Sang Raja, Sri Baduga Maharaja, tak bisa membiarkan pengaruh itu merambat ke wilayahnya. Mata-mata disebar, telinga-telinga tajam mengawasi setiap langkah Maulana Jati. Sementara itu, di sisi lain, para wali di tanah Jawa menaruh harapan besar padanya. Syarif Hidayatullah tahu, ini bukan sekadar dakwah biasa. Ini adalah pertempuran antara keyakinan lama dan cahaya baru yang mulai bersinar. Perjalanan dakwahnya menjangkau Galuh, Banten, hingga ke jantung Pajajaran. Ia bergerak tanpa rasa gentar, menghadapi penolakan dengan kesabaran. Di pelosok desa hingga pusat kekuasaan, ia berbicara kepada rakyat, kepada pemuka adat, kepada mereka yang haus akan kebenaran. Beberapa menerima dengan tangan terbuka,
tetapi tak sedikit yang menatapnya dengan curiga. Baginya, Islam tak boleh dipaksakan, keyakinan harus tumbuh dalam hati, bukan dalam ketakutan. Namun, semakin luas ia melangkah, semakin kuat pula perlawanan dari mereka yang tak ingin perubahan datang. Ia memilih senjata yang tak bisa ditolak, kebudayaan. Dengan gamelan dan tembang-tembang indah, ia menyelipkan ajaran Islam dalam seni yang telah lama mengakar di tanah Sunda. Gendang bertalu, suling mendayu, tetapi di balik nada-nada itu, terselip pesan-pesan tauhid. Rakyat mulai mendengarkan, bukan dengan keterpaksaan, tetapi dengan hati yang terbuka. Pajajaran tak lagi hanya menghadapi seorang ulama, tetapi seorang pemimpin yang mengerti bagaimana menanamkan perubahan tanpa pertumpahan darah. Namun, musuh tak tinggal diam. Para penganut kepercayaan lama melihatnya sebagai ancaman. Suatu malam, dalam gelapnya hutan di luar Cirebon, sekelompok pendekar bayaran bersumpah untuk mengakhiri perjalanan Sunan Gunung Jati. Dengan senjata terhunus, mereka bergerak dalam diam, menyelinap menuju kediamannya. Malam itu begitu sunyi, hanya angin yang berdesir di antara pepohonan. Namun, sesuatu menghentikan langkah mereka. Sebelum pedang terhunus, mereka tertegun. Di hadapan mereka, berdiri seorang lelaki dengan sorot mata yang tajam. Sunan Gunung Jati menatap mereka tanpa gentar. Jika kalian mencari kebenaran, duduklah. Jika mencari pertumpahan darah, bersiaplah, suaranya menggema dalam kegelapan. Ada kekuatan dalam kata-kata itu, sesuatu yang lebih tajam dari senjata mereka. Malam yang seharusnya berakhir dengan darah, justru berakhir dengan kesadaran. Para pendekar itu menjatuhkan senjata mereka, sujud dalam tangis, menerima cahaya yang tak bisa mereka tolak. Mereka ragu. Tak ada ketakutan di wajah Sunan Gunung Jati, hanya ketegasan seorang pemimpin. Para pendekar itu saling pandang, merasakan sesuatu yang berbeda. Mereka telah dilatih bertarung, dibayar untuk membunuh, tetapi kali ini, ada kekuatan yang tak bisa mereka lawan. Satu persatu, mereka meletakkan senjata. Malam itu, bukan darah yang tumpah, melainkan air mata. Dengan suara gemetar, pemimpin mereka berlutut. Kami datang untuk menghabisimu, tetapi kini kami yang kalah oleh cahaya yang kau bawa. Sunan Gunung Jati tersenyum, bukan dengan kemenangan, tetapi dengan kasih sayang. Namun, ini baru permulaan. Kemenangan tak hanya ditentukan oleh keberhasilan menghindari pembunuhan, tetapi oleh seberapa jauh ajaran Islam bisa diterima. Sunan Gunung Jati tahu, Pajajaran masih kuat, masih bertahan dengan keyakinannya. Namun, ia bukan orang yang tergesa-gesa. Ia paham bahwa Islam harus masuk bukan dengan kekerasan, tetapi dengan kebijaksanaan. Maka, ia merancang strategi berikutnya, menjalin aliansi dengan Demak, kekuatan Islam yang tengah berkembang di timur. Tiba saatnya mengikat Banten. Jika Islam ingin kuat di tanah Jawa, ia harus memiliki pijakan yang kokoh di pesisir barat. Pernikahannya dengan Nyi Kaunganten bukan sekadar penyatuan dua hati, tetapi juga penyatuan dua wilayah. Dari pernikahan itu, lahirlah Maulana Hasanuddin, yang kelak akan menjadi Sultan Banten pertama. Dengan ini, jalan Islam semakin terbuka, mengalir seperti sungai yang tak bisa dibendung. Namun, Sunan Gunung Jati sadar, lawan-lawan lamanya tak akan tinggal diam. Namun, jalan dakwah tak selalu damai. Dari pedalaman Pajajaran, kabar perlawanan mulai terdengar. Para pengikut setia keyakinan lama bersiap mempertahankan tanah mereka. Bagi mereka, Islam bukan cahaya, melainkan ancaman. Mereka tidak akan membiarkan pengaruh baru menghapus warisan leluhur. Sunan Gunung Jati harus memutuskan, bertahan dalam diplomasi atau menghadapi pertempuran yang tak terelakkan. Ia memilih bergerak. Dengan dukungan dari Demak dan para pengikutnya, ia menghadapi kekuatan Pajajaran. Bukan dengan pedang yang diangkat lebih dulu, tetapi dengan kata-kata yang menembus jiwa. Namun, ada kalanya kata-kata tak cukup, dan perang pun pecah. Pertempuran berkobar di berbagai titik, dan perlahan, kejayaan Pajajaran mulai meredup. Namun, di tengah bara pertempuran, Sunan Gunung Jati tetap memegang prinsipnya. Setiap darah yang tumpah harus digantikan dengan kesejahteraan, setiap wilayah yang ditaklukkan harus diberi kedamaian. Pajajaran runtuh perlahan. Benteng-bentengnya yang dulu kokoh kini mulai retak, bukan hanya oleh pertempuran, tetapi oleh perubahan zaman. Banyak rakyatnya yang mulai berpaling, tertarik oleh ajaran yang dibawa Sunan Gunung Jati. Namun, di dalam istana, sisa-sisa perlawanan masih membara. Para petinggi kerajaan menolak tunduk,
meski mereka tahu kekuatan mereka semakin menipis. Sunan Gunung Jati tidak merayakan kehancuran lawannya. Baginya, ini bukan kemenangan atas musuh, melainkan kemenangan bagi kebenaran. Ia tidak ingin membalas dendam, hanya ingin membawa cahaya ke tempat yang dulu menolaknya. Islam kini berakar di tanah Jawa. Dari Cirebon hingga Banten, dari pesisir utara hingga ke pedalaman, ajarannya telah diterima. Sunan Gunung Jati tidak hanya menjadi pemimpin spiritual, tetapi juga pemimpin politik yang dihormati. Para wali melihatnya sebagai figur utama dalam penyebaran Islam di Nusantara. Namun, di balik semua itu, ia tetaplah seorang manusia. Tubuhnya mulai menua, langkahnya tidak lagi secepat dulu, tetapi semangatnya tetap membara. Ia tahu, perjuangannya akan diteruskan oleh mereka yang telah ia didik. Di usia senjanya, ia masih menatap ke depan. Meski fisiknya melemah, pikirannya tetap tajam. Ia melihat bagaimana Banten tumbuh menjadi pusat kekuatan Islam, bagaimana Cirebon berkembang menjadi kota yang makmur. Namun, ia juga tahu bahwa tantangan baru akan selalu datang. Musuh Islam mungkin telah kalah dalam perang, tetapi perlawanan tidak akan pernah benar-benar hilang. Karena itu, ia memastikan bahwa generasi penerusnya siap menghadapi apapun yang akan datang. Sampai akhirnya, waktunya tiba. Pada tanggal 19 September 1569, dalam usia 121 tahun, Sunan Gunung Jati menghembuskan napas terakhirnya. Cirebon berduka, Banten menangis, tetapi mereka tidak kehilangan harapan. Mereka tahu, warisan yang ditinggalkannya akan terus hidup. Makamnya di Gunung Sembung menjadi saksi bisu dari perjalanan panjang seorang wali, seorang pemimpin, seorang pejuang yang telah mengubah wajah tanah Jawa selamanya. Namun, kisahnya tidak berakhir di sana. Hingga kini, namanya tetap dikenang. Ajarannya terus menyebar, mengalir dalam darah para keturunannya, tertanam dalam budaya dan tradisi yang masih bertahan. Setiap doa yang dipanjatkan di makamnya adalah bukti bahwa perjuangannya tidak sia-sia. Sunan Gunung Jati tidak hanya meninggalkan jejak dalam sejarah, tetapi juga dalam hati setiap orang yang mengenalnya. Dan selama Islam tetap bersemi di Nusantara, namanya akan terus hidup selamanya.